Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, di hari Lebaran ini sejumlah masyarakat masih melakukan perjalanan untuk mudik walaupun jumlah jauh berkurang jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian memberlakukan sistem kontraflow satu lajur di kilometer 47 hingga kilometer 65 arah Cikampek pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pemberlakuan kontraflow atas diskresi kepolisian ini terjadi sejak pukul 13.07 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya sempat dilakukan penutupan sementara pintu masuk kontraflow di kilometer 55 pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung kelancaran lalu lintas, pintu masuk kontraflow di kilometer 47 hingga kilometer 65 diberlakukan secara sistem buka tutup sesuai dengan kondisi di lapangan. Sementara itu di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, volume kendaraan yang melintas mengalami penurunan yang signifikan di hari Lebaran ini. Pihak pengelola tol Cipali mencatat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat 21.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Cirebon. Pantauan jurnalis Berita 1 di kilometer 72, arus lalu lintas di tol Cipali terbilang ramai lancar, cenderung lenggang. Sehingga kendaraan pemudik pun bisa melintas dengan kecepatan normal di 80 km hingga 100 km per jamnya. Sementara itu untuk arus lalu lintas jalur Gentong Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ramai lancar pada hari Lebaran Idul Fitri 2025. Sejumlah kendaraan dari luar kota terpantau berseliweran di jalur ini. Arus balik di jalur selatan yakni di Tasikmalaya diprediksi akan mulai terjadi pada Senin sore dan akan terjadi peningkatan pada H+2 Lebaran dengan puncaknya pada H+7 Lebaran. Dan untuk mengetahui seperti apa suasana terkini dari arus mudik di hari H Lebaran, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1. Sudah ada Teguh Adi dan juru kamera Gilang Rahmat di gerbang tol Cikatama, kemudian Zulfakar dan juru kamera Indra dari tol Cipali, dan juga ada rekan Basudiwa serta juru kamera Dava dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita akan ke Teguh terlebih dahulu di jalur Cikatama. Teguh, seperti apa situasi terkini dari arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan, Teguh? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang kondisinya saat ini tak seperti hari kemarin atau H-1 Lebaran, di mana hari ini ternyata terjadi lonjakan atau kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Di mana kalau misalnya saya membandingkan dengan data kemarin di jam yang sama, ini sangat jauh berbeda atau naik sekitar 50%. Dan kendaraan yang masuk dari pantauan saya di monitor comment center Jasa Marga sudah ada sekitar 39.000 kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Cikatama. Artinya di hari Lebaran pun Soza dan juga pemirsa masih banyak kendaraan-kendaraan yang berhilir mudik ke daerah yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Soza dan juga pemirsa Berita 1, ini kondisinya di gerbang tol Cikatama baru saja terjadi pemogokan bis yang dikendarai atau yang ditunggangi oleh para jamaah haji, sehingga dapat dilihat tadi di belakang saya kondisinya beberapa jamaah haji ini ada berada di ruas jalan tol, sehingga belum ada proses evakuasi yang dari pantauan saya, sehingga memang jamaah haji ini masih menunggu di pinggir-pinggir bis begitu Soza dan juga pemirsa. Tadi juga sempat jamaah haji itu menyisir atau berpinggir ke gardu tol, namun memang tadi kondisinya sempat diguyur hujan sehingga mereka beberapa ada yang kembali ke dalam bus, tapi ada juga beberapa dari mereka memilih untuk menunggu di luar Soza, sehingga memang saat ini ada terjadi satu unit bus yang mogok di tengah ruas jalan tol gerbang tol Cikatama. Soza dan juga pemirsa Berita 1. Memang kalau misalnya saya melihat kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama, meskipun ada mogok bis yang ditunggangi oleh jamaah haji, tidak membuat kepadatan arus lalu lintas, sehingga kalau misalnya saya lihat di belakang saya ini lalu lintas masih berjalan dengan lancar. Rekayasa lalu lintas juga tidak diberlakukan karena memang untuk dua lajur di gerbang tol Cikatama dan mulai kilas ini masih berjalan seperti sedia kala Soza dan juga pemirsa Berita 1.
Memang kalau misalnya saya himpun dari kemarin ini dari data Jasa Marga juga sudah ada 1,6 kendaraan, 1,6 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek, di mana memang mayoritas 55% dari semua kendaraan itu menuju ke arah timur Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur, kemudian 29%-nya ke arah Merak atau menuju Sumatera, dan 19% lainnya menuju ke arah Bogor, Soza, dan juga pemirsa Berita Satu. Memang tadi juga saya dan juru kamera Gilang Rahmat sempat menyisir ke ruas-ruas jalan tol. Kita berjalan dari gerbang tol Cikatama menuju ke arah Cirebon, dari Cirebon menuju ke Cikatama kembali. Kondisinya itu cukup ramai dan sedikit padat, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, karena memang kalau misalnya saya bandingkan dengan H-1 kemarin, mobil bisa melaju di atas kecepatan 60 km per jam. Namun hari ini nampaknya tidak bisa di atas 60 km 1 jam. Sehingga memang tadi kepadatan cukup terlihat mulai dari gerbang tol Cikatama hingga ke area Cirebon. Soza. Baik, Teguh, kemudian dari beberapa hari Anda telah memantau bagaimana pergerakan arus mudik di Cikatama. Bisa Anda sampaikan juga mungkin di mana saja titik-titik rawan kemacetan atau antrian panjang yang sempat terjadi di lokasi Anda ini biasanya disebabkan apa? Agar ini masyarakat ke depannya bisa lebih berantisipasi lagi. Seperti apa, Teguh? Iya, Soza, karena gerbang tol Cikatama ini merupakan ekor dari kepadatan, di mana ini merupakan gerbang masuk dari kepadatan yang ada di ruas-ruas jalan tol, terutama tol Trans Jawa, sehingga memang gerbang tol Cikatama merupakan titik dari kemacetan itu sendiri. Dan memang kalau misalnya saya melihat kemacetan terjadi karena kurangnya saldo dari e-money atau uang elektronik yang dimiliki oleh para pengguna jalan tol, sehingga ini menyebabkan adanya kepadatan atau kemacetan yang terjadi di ruas-ruas jalan tol, terutama di gerbang tol Cikatama. Dan memang kalau misalnya saya melihat kemacetan terjadi di beberapa rest area, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, karena memang beberapa pengendara mobil itu sudah dihimbau oleh beberapa pihak pengelola untuk beristirahat 30 menit lalu kembali melanjutkan perjalanan. Karena kalau misalnya saya kemarin berkunjung ke rest area, itu himbauan dari announcer di beberapa rest area itu terdengar untuk para pengendara ini beristirahat 30 menit lalu melanjutkan perjalanan, sehingga agar tidak terjadi kemacetan atau kepadatan di dekat rest area. Sehingga memang untuk titik-titik kepadatan itu sendiri, selain di gerbang jalan tol, itu di rest area juga terjadi beberapa kepadatan yang cukup mengular, Soza. Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Teguh Adi dan juga juru kamera. Tapi